Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Asmariani Hasim dengan NIM 002 kelas A, mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Kebidanan Universitas Hasanuddin Makassar, akan mempresentasikan dan memberikan penjelasan tentang konsep kebutuhan dasar Ibu Nifas. Dalam tugas mata kuliah kami tentang IT komputerisasi dan sistem informasi pendidikan. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Yusring Sanusi B, SS, MAPP, Link. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang tujuan umum pembelajaran. Yang pertama, diharapkan dapat mengidentifikasi kebutuhan dasar Ibu Nifas. Yang kedua, menjelaskan respon orang tua terhadap bayi baru lahir. Yang ketiga, memberikan pengetahuan tentang kebutuhan dasar ibu masa nifas dan respon orang tua terhadap bayi baru lahir, serta hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam memberikan asuhan yang komprehensif. Sebagaimana kita ketahui bahwa ibu nifas perlu banyak dukungan dari suami, keluarga, dan petugas kesehatan. Dalam hal ini, kita sebagai bidan. Apalagi pada ibu yang baru memiliki anak, butuh support yang baik dalam merawat bayinya. Berikut adalah tujuan khusus. Apa yang harus kita capai? Yang pertama, menjelaskan kebutuhan nutrisi dan cairan ibu nifas dengan benar. Kemudian, menjelaskan kebutuhan ambulasi ibu nifas dengan benar. Yang ketiga, menguraikan kebutuhan eliminasi ibu nifas dengan benar. Yang keempat, menguraikan kebutuhan kebersihan diri perineum ibu nifas dengan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kebutuhan dasar ibu masa nifas diantaranya adalah sesuai dengan konsep kebutuhan dasar, yaitu nutrisi dan cairan, di mana nutrisi ini berfungsi sebagai sumber tenaga, pembangun, dan sumber pengatur dalam tubuh. Tujuan khusus yang kelima yaitu menguraikan kebutuhan istirahat ibu nifas dengan benar. Yang keenam, menguraikan kebutuhan seksual ibu nifas dengan benar. Dan yang ketujuh, menjelaskan kebutuhan olahraga atau senam dengan benar. Jadi semua pada masa nifas untuk pemulihan membutuhkan proses penyesuaian yang cukup stabil. Untuk ibu nifas diharapkan rileks dan dengan cara istirahat cukup dan olahraga atau senam yang teratur untuk menunjang juga proses laktasi. Dukungan suami sangat diperlukan dalam bentuk pengertian yang baik. Contohnya, mengatur pola kebutuhan seksual. Kemudian, asuhan kebutuhan dasar pada ibu nifas yang berikut yang akan kita bahas adalah nutrisi dan cairan. Nutrisi yang dikonsumsi oleh ibu nifas harus bermutu tinggi, bergizi, dan cukup kalori. Kalori baik dan untuk proses tubuh, kerja organ tubuh, dan metabolisme tubuh untuk proses pembentukan ASI. Wanita dewasa memerlukan 2.200 kilokalori. Ibu menyusui memerlukan kalori yang sama dengan wanita dewasa, yaitu kurang lebih 700 kalori. Kalori pada 6 bulan pertama kemudian kurang lebih 500 kilokalori untuk bulan selanjutnya. Jadi, semua jenis makanan yang bergizi baik untuk ibu pada masa nifas. Tidak ada pantangan atau mitos-mitos tentang makanan. Jadi, makanan yang bergizi di sini adalah makanan yang seimbang, seperti ada sayur-sayuran, buah-buahan, jenis lauk pauk, dan cairan yang cukup. Misalnya, dalam satu hari ibu harus minum air cukup atau bisa lebih 8 gelas per hari. Dan untuk sumber karbohidrat lainnya bisa dikonsumsi, seperti nasi atau umbi-umbian. Kemudian, kebutuhan dasar pada ibu nifas selanjutnya adalah ambulasi, di mana kita ketahui ambulasi adalah upaya untuk melakukan perubahan dalam proses berjalan dan juga atau perpindahan tempat. Jadi, 6-10 jam setelah melahirkan, seorang ibu nifas harus
bisa berbaring miring ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Setiap 30-60 menit, ibu dapat menggunakan bantal untuk mempertahankan posisi miring. Ambulasi pada masa nifas juga harus dilakukan dengan ibu harus cukup beristirahat, di mana ibu harus tidur terlentang selama 8 jam postpartum untuk mencegah perdarahan postpartum. Mobilisasi perlu dilakukan agar tidak terjadi pembengkakan akibat tersumbatnya pembuluh darah ibu. Pada persalinan normal, jika gerakannya tidak terhalang oleh pemasangan infus atau kateter dan tanda-tanda vital juga memuaskan, biasanya ibu diperbolehkan untuk mandi dan pergi ke WC dengan dibantu 1 atau 2 jam setelah melahirkan secara normal. Pada gambar di samping ini tampak gerakan-gerakan atau senam yang bisa dilakukan ibu pada masa nifas. Jadi sebelum waktu ini, ibu diminta untuk melakukan latihan menarik nafas yang dalam, serta latihan tungkai yang sederhana, dan harus duduk sambil mengayunkan tungkainya dari tepi ranjang. Pasien seksual cesaria biasanya mulai ambulasi 24-36 jam sesudah melahirkan. Jika pasien menjalani analgesi epidural, pemulihan sensibilitas yang total harus dilakukan dahulu sebelum dimulai. Jadi gambar ini menjelaskan tentang bagaimana proses latihan pasca persalinan atau pada masa nifas. Di mana kita ketahui kehamilan dan persalinan menyebabkan perubahan kendurnya dinding-dinding perut karena pembesaran kehamilan dan longgarnya otot liang senggama atau vagina serta otot dasar panggul. Keadaan dan kenyataan tersebut sebagian dapat dikembalikan sehingga mendekati normal. Untuk selanjutnya dapat mulai lagi hamil dengan kesehatan yang tetap prima. Untuk mencapai sasaran tersebut dapat dilakukan senam kesegaran jasmani setelah persalinan. Tujuannya adalah yang pertama, latihan mengecilkan dan mengencangkan dinding perut. Tujuan latihan ini untuk mengembalikan kekencangan otot dinding perut dan mengembalikan kekencangan otot dasar panggul dan otot liang senggama. Dan latihan ini dapat dilakukan dengan 2 cara. Jadi seperti pada gambar A dan juga pada gambar B. Kemudian, mengencangkan otot dinding perut dengan posisi tidur. Kaki kanan dan kiri dapat diangkat silih berganti secara lurus dan setinggi mungkin. Kaki dapat digerakkan seperti naik sepeda. Satu kaki lurus ke atas, sedangkan kaki lain tumitnya dipegang. Kaki lurus dapat diletakkan pada tempat yang lebih tinggi, sedangkan badan diangkat seluruhnya dengan disangga bahu dan kaki atau tumitnya. Lakukan latihan ini beberapa kali. Kemudian, mengencangkan otot dinding perut dalam posisi merangkak. Nah, latihan dalam posisi merangkak dilakukan dengan mengencangkan dan mengempeskan otot dinding perut. Dengan posisi ini, dapat dilakukan latihan untuk mengembalikan kesegaran tulang belakang dan ototnya. Kemudian ada latihan untuk mengembalikan ukuran vagina. Seperti diketahui bahwa otot sfinkter ani sebagian menyusup ke dalam liang senggama, sehingga dapat dilatih dengan jalan mengerutkan dan mengendurkan liang dubur itu. Latihan ini pun dapat dilakukan setiap saat untuk bersamaan dengan latihan mengencangkan otot dinding perut ibu. Dengan latihan ini diharapkan dapat mengembalikan keadaan liang senggama seperti semula, sehingga keharmonisan keluarga dapat terjalin. Kemudian mobilisasi hendaknya dilakukan secara bertahap, di mana dengan gerakan miring ke kanan dan ke kiri. Pada hari kedua, ibu telah dapat duduk. Lalu pada hari ketiga, ibu telah menggerakkan kaki yakni dengan jalan-jalan. Kemudian hari keempat dan kelima, ibu boleh pulang. Mobilisasi ini tidak mutlak, bervariasi, tergantung pada adanya komplikasi persalinan, nifas, dan sembuhnya luka. Jadi, ibu yang baru saja melahirkan mungkin enggan melakukan banyak pergerakan karena ia takut merasa sakit. Ambulasi atau berjalan secepatnya sangat penting untuk mencegah trombosis vena. Setelah persalinan normal dan bila tidak dibatasi oleh pemasangan infus, maka ini bisa dilakukan. Jadi, ibu bisa pulang dengan kondisi yang lebih segar.
Demikian pemaparan saya tentang penjelasan konsep asuhan pada masa nifas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.